Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Hari ini Jumat 23 Juni 2023. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 10 pitu. Hapor siau nipe songunido, anggo soadong pangulaonna, naung matedo hadirionna. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, saya mau mengawali renungan ini dengan mencoba menghadirkan ulang, menyegarkan ulang ingatan kita akan peristiwa yang terjadi sebagaimana tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita mulai dari sana Bapak Ibu. Ada seorang yang melakukan perjalanan turun dari Yerusalem menuju Jeriko. Lalu di tengah jalan dia kena rampok. Lalu dia pun disiksa dan dia sangat menderita. Dia sangat kesakitan. Dia hampir mati Bapak Ibu. Tentu kondisi seperti itu butuh pertolongan yang sangat urgent, yang sangat mendesak. Dan sebenarnya siapapun orang yang melihatnya, yang kebetulan lewat, kalau benar dia masih punya rasa manusiawi, dia harus menolongnya. Karena yang korban ini betul-betul butuh pertolongan. Tetapi apa yang terjadi? Lewat seorang imam. Imam ini pelayan di bait suci yang selalu memimpin pemberian kurban, memimpin ibadah di bait suci. Mereka ini tergolong orang kudus di tengah bangsa Israel. Lewat seorang imam, tetapi dia tidak menolong. Dia melewatkan begitu saja. Kemudian lewat juga seorang Lewi. Orang Lewi yang merupakan bagian dari suku Lewi adalah suku yang khusus bekerja di bait suci. Itu sebabnya persepuluhan adalah bagian mereka. Sehari-harinya mereka bekerja di bait suci. Dan tentu kita sepakat juga mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat baik spiritualitasnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang Lewi ini pun melewatkan begitu saja. Dia tidak berbuat apa-apa. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini di mata umat Israel adalah orang yang akan masuk ke neraka. Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria ini.
Dan bagi mereka, orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak kudus, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang Samaria ini yang mau menolong. Dengan segera dia menolong si korban ini, lalu dibawa tentu ke tempat terdekat, diurus di sana, diobati di sana. Setelah itu orang Samaria ini meninggalkan uang lagi, sembari berpesan, kalau masih butuh pertolongan, nanti saya boleh datang lagi. Bapak Ibu, kalau kita mencoba menganalisis peristiwa ini, tentu muncul pertanyaan, kalau demikian halnya, siapakah orang percaya di sana? Siapakah orang beriman di sana? Siapakah yang layak disebut sesama di sana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sesungguhnya cerita itu adalah satu kritikan keras kepada orang Yahudi di zamannya. Ada apa dengan orang Yahudi pada waktu itu? Orang Yahudi ini sebenarnya adalah kesinambungan dari Israel Perjanjian Lama. Layaknya Israel Perjanjian Lama. Pada mulanya mereka ini sangat legalis. Mereka begitu taat terhadap hukum Taurat. Hingga ajaran mereka disebut, hingga agama mereka disebut agama ajaran. Mereka begitu serius merumuskan ajaran-ajaran. Tetapi pada akhirnya mereka ini jatuh ke dalam kemunafikan. Inilah yang diprotes Yesus, yang diprotes oleh penulis nas ini. Hidup beragama yang benar tidak cukup hanya dengan rumusan ajaran-ajaran, tetapi harus ditunjukkan dalam perbuatan. Sebagaimana Yesus yang memberikan keteladanan hingga agama yang lahir nanti oleh para pengikut Yesus disebut agama keteladanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal seperti itulah yang dilihat oleh penulis surat Yakobus ini, Rasul Yakub. Yakobus menekankan perbuatan sebagaimana penekanan Israel Perjanjian Lama dan sebagaimana dihidupi oleh orang Yahudi pada mulanya. Itu artinya Yakobus ini mau mengembalikan Yahudi kepada pola hidup sebagaimana dihidupi oleh Israel Perjanjian Lama. Dan tentu mereka harus meninggalkan kemunafikan. Itu sebabnya penekanan surat Yakobus adalah iman yang harus disertai dengan perbuatan. Bagi Yakobus, iman dan perbuatan dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau benar beriman, harus ditunjukkan dalam perbuatan. Atau sebaliknya, perbuatan adalah buah dari iman. Saudaraku, kalau kita melihat ayat sebelum nas kita hari ini, itu Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Yakobus memberikan contoh, memberikan analogi. Ada orang yang datang kepada kita. Dia berpakaian yang tidak layak pakaian yang normal sebagaimana yang kita pakai. Dan dia kekurangan makanan.
tentu kedatangan Dia ialah memohon bantuan kita. Tetapi kita malah berkata, "Selamat jalan, saudaraku. Silakan kamu menikmati hidup yang hangat dan silakan kamu kenyang." Namun kita tidak memberikan apa-apa. Apa gunanya? Apa artinya itu? Apakah menolong bagi orang yang datang kepada kita? Tidak. Sama saja dengan bohong. Itu sebabnya dalam nas kita hari ini, Yakobus menegaskan demikian juga halnya dengan iman. Ini merupakan kesimpulan Bapak Ibu. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nas ini mau menegaskan bahwa hakikat iman adalah perbuatan. Coba kita bayangkan sesuatu yang sudah kehilangan hakikatnya, maka itu hanya tampilan luar yang tidak punya konten, yang tidak punya apa-apa, hampa dan kosong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebagaimana Yakobus menyapa orang Kristen pada waktu itu, supaya jauh dari kemunafikan, supaya sungguh-sungguh menunjukkan perbuatan sebagai hakikat iman, maka nas ini juga hadir hari ini menyapa kita. Mari menjadi orang-orang beriman. Ketika kita sudah begitu sungguh-sungguh beragama, maka kritikan kepada kita terus akan diperdengarkan. Beragama harus disertai dengan beriman. Segala ritus keagamaan, segala kegiatan keagamaan kita harus dalam rangka membangun iman kita. Dan tidak berhenti di sana. Iman yang kita miliki itu harus bertumbuh. Ya, kita memiliki spiritualitas yang dinamis. Dan ketika kita sudah punya iman yang dinamis, maka jangan lupa hakikatnya, yaitu perbuatan. Iman itu tidak cukup hanya dalam teori, hanya dalam rumusan kata-kata, tetapi harus ditunjukkan dalam perbuatan. Saudaraku, ada satu kelompok melakukan perjalanan. Mereka menyewa satu kapal, lalu mereka menelusuri tepi danau sembari mereka diskusi PA, penelaahan Alkitab. Dan kebetulan mereka diskusi tentang kasih. Lalu dalam diskusinya mereka asik membahas apa itu kasih. Kasih menurut para ahli, kasih dalam perjanjian lama, kasih dalam perjanjian baru. Ketika mereka asik diskusi, entah mengapa salah seorang dari antara mereka terjatuh ke danau. Padahal dia tidak tahu berenang. Lalu dia memohon pertolongan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas sembari berkata, "Tolong, tolong." Tetapi apa yang terjadi? Semua orang yang asik diskusi ini terus melanjutkan diskusinya. Lalu ada yang berkata kepada yang tenggelam ini, "Kamu ingat apa itu kasih? Apa kasih menurut ini? Apa kasih menurut ini?" Mereka malah melanjutkan dan mengajak yang tenggelam ini diskusi. Untunglah ada seorang pemuda yang kebetulan dari awal
tidak begitu melibatkan diri dalam diskusi ini. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat ke danau itu. Dia menolong yang tenggelam ini. Dia bawa kembali ke kapal. Lalu yang tenggelam ini berkata, "Terima kasih sahabatku. Engkaulah benar-benar seorang sahabat." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Yang namanya kasih tidak cukup hanya dengan teori. Tidak cukup hanya dengan pendapat para ahli. Tetapi kasih itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Apalagi kalau ada orang yang sangat membutuhkannya. Apa gunanya kita berpanjang lebar berbicara tentang kasih? Mengetahui, bahkan mungkin boleh mengembangkan dalam rumusan apa itu kasih. Tetapi kita tidak tunjukkan dalam perbuatan. Sama saja kamu nafikan, Bapak Ibu. Sama saja omong kosong. Tidak ada gunanya. Itu sebabnya nas ini kembali menegaskan kepada kita. Kalau iman kita hidup, maka harus ditunjukkan dalam perbuatan. Mari Bapak Ibu, lakoni segala aktivitas kita, pekerjaan kita di dalam iman. Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang tidak terpisahkan dari perbuatan. Dan perbuatan yang merupakan buah dari iman kita. Selamat beraktivitas. Selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami kembali diingatkan betapa pentingnya kami menunjukkan dalam kehidupan kami iman dan perbuatan yang tidak terpisahkan. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu memelihara hidup yang senantiasa terhubung dengan Engkau. Telinga yang selalu rindu mendengarkan firman-Mu, hingga iman kami bertumbuh. Dan iman itu kami tunjukkan dalam perbuatan kami sehari-hari. Kami tunjukkan dalam setiap aktivitas pekerjaan kami sehari-hari. Biar Tuhan, kami betul-betul menjadi orang Kristen yang dinamis. Tolong Tuhan mampukan kami untuk menjauhkan kemunafikan, kepura-puraan. Lalu kami mau berbuat yang terbaik sebagai buah dari iman kami. Berkati Tuhan semua pekerjaan kami hari ini. Biarlah melaluinya Tuhan peduli, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Berkati juga para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang bergumul. Biar Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan mereka, hingga dalam keadaan bergumul, iman mereka sungguh bertumbuh, dan mereka juga dimampukan untuk berbuat. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati kami semua. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, dan setiap jemaat-Mu juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.